Saya membacanya ini. Sepertinya ini adalah dua, pembayaran terhadap gagalnya reklamasi yang digagalkan oleh Anies sehingga diganti ini karena dia nggak bisa sentuh lagi. Nah, yang kedua sepertinya ada kaitannya juga dengan agenda politik yang baru selesai. Gitu. Jadi kita harus baca secara bahwa ini ada agenda besar di balik ini yang ingin merampok negara untuk menyogok rakyat, untuk berkuasa secara politik, tapi rakyat yang dibikin menderita. Ratusan bangunan di Pulau D hasil reklamasi Teluk Jakarta disegel pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, ratusan bangunan ini ternyata belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Penyegelan yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini pun terpaksa dilakukan guna menghentikan proses pembangunan hingga sang pengembang memenuhi aturan. Tak hanya menyegel Pulau D, Anies Baswedan juga menghentikan kegiatan yang ada di Pulau C dan Pulau D. Saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan ikuti peraturan, ikuti ketentuan, jangan dibalik. Jangan membangun dahulu baru mengurus izin, tapi pastikan ada izin dulu, semuanya sesuai dengan tata kelola yang ada. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya ingin lihat langsung. Selama ini hanya lihat dari gambar, lihat dari udara, tapi tidak pernah melihat langsung sebuah lahan yang luasnya lebih dari 320 hektar di pesisir Jakarta, dan itu sebabnya saya mau lihat sendiri secara langsung di sini. Kalau penyegelannya bisa dikerjakan oleh siapa saja. Republik ini harus berwibawa di mata semua. Jangan sampai Republik ini kendor, longgar, dan justru takluk melihat pembangunan seperti ini dilakukan tanpa izin yang benar. Itu mengganggu kewibawaan negara. Satu kata tentang apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menutup Pulau D. Good job. Good job. Yes. Sudah melihat aturan-aturan yang tidak dijalankan dengan benar, dengan seksama, lalu melihat di lapangan 312 hektar hamparan tanah di situ. Dan saya katakan itu tanah kita, itu air kita. Ini tanah air kita. Dan perasaan itu rasanya luar biasa, besar sekali. Ini PR yang harus kita tuntaskan. Kenapa? Karena kita berkepentingan sekali. Ini adalah ibu kota, dan di depan ibu kota ada sebuah wilayah baru yang ukurannya besar, yang tata kelola perizinannya banyak masalah. Karenanya saya malah merasa yakin bahwa ini harus dituntaskan untuk kepentingan bangsa kita. Pesan yang kita tangkap, gubernur terpilih agak resisten dengan ya, kalau dia resisten, dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk, duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia. Ya. Tanggapan Anda, Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Keputusan apa? Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4 dikatakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh. Akan head to head kah
Pemprov DKI dengan pemerintah pusat? Kita pakai aturan saja. Siapa yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk reklamasi? Itu nomor satu. Karena yang menentukan jalan apa tidak adalah yang memegang mandat itu. Oke. Siapa yang memegang mandat itu? Menurut Perpres yang tadi dirujuk, yang memegang mandat adalah gubernur. Dan gubernur harus membentuk badan pelaksana. Hari ini tidak ada badan pelaksana itu. Baik. Jadi sekarang ini ketika berjalan, apakah ada kerjasama dengan pelaksana? Tidak ada. Perdanya mengatur. Oke. Jadi badan pelaksana itu sudah dibubarkan tahun 2009. Karena itulah kemudian Anda menarik raperda yang sudah masuk ke DPRD. Dan kemudian Anda berkirim surat ke BPN meminta agar HGB dibatalkan. Ya. Nah, ini. Jadi rakyat di sana mau ngapain? Nah, sekarang saya bicara detail apa yang terjadi di lapangan. Modus-modus yang dilakukan, satu itu membujuk. Setelah terbujuk, maka dia dikasih DP 20%. Surat-surat sudah diambil. Setelah diambil surat-surat, diurut macam itu jalan. Nah, bagi yang tidak mau, itu berbagai modus dilakukan. Nah, modus dilakukan itu bekerja sama dengan aparat untuk mengkriminalisasi orang yang tidak mau itu dengan berbagai cara. Ada tetangga saya cerita dia punya lahan 17 hektar, dia hanya mau menjual 5 hektar. Karena pemilik PSN ini inginkan semua, maka besoknya dipanggil, disidik oleh polisi bahwa surat-surat kamu nggak resmi apa segala macam-macam. Akhirnya dia lepaskan semua. Nah, lucunya setelah lepas, yang menyidik itu datang ke rumah juga minta bagian. Betapa rusaknya negeri ini. Nah, bagi yang tidak mau lagi, maka dia umpamanya sawah, dia bebaskan yang dekat irigasi, ditimbun irigasi itu. Maka dia nggak bisa lagi diolah. Nah, ada juga yang bandel-bandel ditimbun aja sekitarnya. Jadi secara fisik di sana, kalau nggak mau maka pasti tersiksa secara hukum dan tersiksa secara secara fasilitas. Yang menariknya, pengembang ini tahu semua. Ini tanahnya saya dulu sekian, ini tanahnya ini, dia tahu semua karena BPN ikut. Pasti. Nah, jadi saya katakan begini, Pak. Tadi Bapak ini kan, jadi Jokowi ini betul-betul meninggalkan ketidakadilan di depan mata. Pak Yusuf, Pak BW, Pak Refli Harun, ini hanya 2 jam dari istana loh. 2 jam dari perjalanan dari istana, 1,5 jam dari gedung DPR. Rakyat terusir. Nah, kita tahu. Nah, Mau kan dikenal itu Cina Benteng kan? Daerah Mau itu Cina Benteng. Mereka sudah terusir semua. Kita tidak tahu mau seperti. Nah, kalau dulu masyarakat Betawi terusir itu kan dengan harga pasar. Ini kan diusir. Diusir. Nah, jadi saya beberapa orang mengingatkan ini berat menghadapi. Saya bilang nggak bisa. Ini nggak bisa kita biarkan. Jadi terima kasih Pak Yusuf Matta, Pak BW, Pak Refli Harun mengangkat ini karena saya berharap pemerintahan baru ini berani menghentikan ketidakadilan seperti ini. Berani menghentikan ketidakadilan ini, dan saya pikir ini salah satu uji nyali terhadap Prabowo. Uji nyalinya dia, beranikah dia menegakkan keadilan yang ada di sekitar ibu kota. Saya membacanya ini. Sepertinya ini adalah 2 pembayaran terhadap gagalnya reklamasi yang digagalkan oleh Anies, sehingga diganti ini karena dia nggak bisa sentuh lagi. Nah, yang kedua sepertinya ada kaitannya juga dengan agenda politik yang baru selesai gitu, karena baru 2 hari setelah. Coba bisa bayangkan. Paling tidak analisisnya ya. Analisisnya. Nah, karena kita tahu pemiliknya siapa. Nah, tapi yang menarik bahwa saya tahu siapa sih menteri yang paling ngotot terus konferensi pers ini? Kan Menko Perekonomian kan? Airlangga kan? Ya kan, Pak? Terus siapa staf khususnya dia? Kita tahu kan? Bekas pejabat Bupati Tangerang kan? Bukan. Nah, siapa? Yang kita dengar orang ini ingin sekali maju jadi gubernur DKI. Dan kita tahu penguasa DKI siapa kan? Nah,
Jadi kita harus baca secara bahwa ini ada agenda besar di balik ini yang ingin merampok negara untuk menyogok rakyat, untuk berkuasa secara politik, tapi rakyat yang dibikin menderita. Pak Yusuf bisa bayangkan berapa keuntungan diperoleh. Nah, pengacara Agung Sedayu menyatakan bahwa ini normal karena dia investasi 40 triliun. Itu bahaya sekali angka itu, karena berarti dia harus memeras rakyat sebesar 40 triliun untuk menutup investasinya. Itu bahaya sekali angka itu yang apakah betul 40 triliun? Nah, ngapain kamu investasi 40 triliun dengan memeras rakyat gitu kan? Nah, tadi Pak Yusuf mengatakan kira-kira apa yang dilakukan menurut saya? Kalau saya Prabowo kalau menunjukkan bahwa dia memang seorang patriot, hentikan ini, tegakkan keadilan di sana, bahwa itu proyek swasta, silahkan swasta bernegosiasi dengan rakyat kalau mau lepaskan tanahnya. Nah, kalau nggak mau ya jangan dipaksa dong. Nah, gitu. Nah, itu kira-kira menurut saya yang perlu dilakukan. Tapi ini memang pangkal mulanya adalah penetapan status sebagai PSN itu. Jadi memang satu kawasan dikatakan sebagai PSN, maka memang sah untuk dilakukan pembebasan lahan. Dan memang harga tidak bisa independently ditentukan oleh pemilik lahan. Memang ada negosiasi antara yang memiliki izin untuk membuat proyek tersebut, pemenang tender lah kira-kira, dengan bukan izin, bukan pemenang tender loh, negara dengan pemilik lahan, dilakukan appraisal seperti saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya dalam konteks ini sebenarnya bukan memeras rakyat, ya kan? Tetapi dia melakukan investasi masa depan dengan harga yang murah. Yang tadinya harga tanah itu barangkali 200, 500, bahkan 1 juta, 2 juta, dia bisa take over dengan harga 50.000 dan itu pun dibiayai oleh negara karena PSN. Jadi PSN-nya itu yang sebenarnya yang berbahaya itu. Tapi begini Mas, ini jangan sampai publik salah paham. Ini PSN swasta. Jadi sama sekali nggak ada uang negara. Nggak ada uang negara. Swasta. Enggak, justru saya mempertanyakan ada nggak PSN swasta ya itu? Itulah anehnya. Sekarang yang saya pahami adalah proyek strategis nasional itu adalah kepentingan negara. Kalau PSN swasta, yang menjalankan swasta. Nah, kalau menjalankan swasta wajar, Mas, karena itu biasanya gini, sebuah kawasan setelah ditetapkan sebagai PSN itu ditender biasanya, ada tendernya. Tapi biasanya memang, contoh misalnya jalan tol yang paling gampang, jalan tol itu ada dua, ada yang PSN, ada yang non PSN. Kalau dia PSN, kenapa orang mau masukkan ke PSN? Karena tanahnya akan dibebaskan oleh negara. Tetapi kalau non PSN, tanahnya tidak dibebaskan oleh negara, makanya orang mau PSN semua. Nah, kalau tanahnya dibebaskan negara, tidak hanya soal kepastian bahwa tanah itu pasti bebas, tapi harganya bisa ditekan. Tidak lagi berlaku negosiasi di pasar, tapi appraisal. Nah, ketika dikatakan harga ini PSN swasta, saya agak aneh. Karena memang waktu misalnya pembangunan jalan tol, uangnya dari negara, tetapi itu tidak langsung negara yang keluarkan uang, karena negara nggak punya uang. Jadi yang mengeluarkan uang itu pengembangnya, tetapi itu sebagai utang yang akan diganti oleh negara. Nah, saya tidak tahu kalau di PIK ini nggak ada sama sekali. Tapi kan gini Bung Refri, yang terjadi di PIK ini kalau saya salah tolong dikoreksi. Di situ tidak ada proyek-proyek strategis nasional, Pak. Ini membangun sebuah kawasan. Itu yang saya katakan. Maksudnya gini, proyek strategis nasional itu adalah sebuah kawasan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Tidak itu, Pak. Iya, kenapa ditetapkan sebagai PSN? Payungnya saja. Jadi itu yang saya persoalkan. Kita kan bicara tentang governance. Jadi kalau apa menurut saya, alasannya dijadikan PSN? Kalau menurut saya ini adalah membungkus pemerasan rakyat yang dilakukan oleh pengembang. Jadi saya paham itu, makanya saya mau challenge begini. Saya kan pura-pura bodoh. Jadi kok bisa ada satu kawasan ditetapkan sebagai PSN, padahal kita nggak ngerti peruntukannya apa, nilai strategisnya bagi negara. Kan gitu. Kalau jalan tol kan jelas. Kalau pelabuhan jelas. Nah, ini apa?
Kan ini kan produknya adalah perumahan, kawasan, pengembangan kawasan. Disebutnya kan pengembangan wisata, Mak. Ya, ya enggak. Yang lucu pengembangan wisata. Padahal di sana itu hanya hutan mangrove. Hutan mangrove cuma puluhan hektar. Jadi tadi kan Itu yang jadi masalah. Jadi bungkus-bungkus. Jadi biar masyarakat tahu bahwa penetapan PSN inilah pangkal persoalannya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berwenang menetapkan sebuah kawasan, sebuah proyek jadi PSN? Nah, disitulah sumber. Yes. Itu tadi saya sebut, semuanya ini adalah state capture and strategic corruption. Jadi itu kita bungkus semuanya itu. Caranya yang tadi dilakukanlah penyelundupan hukum. Disebut PSN, tapi kemudian seluruh modalnya dari swasta dan diberikan keleluasaan pada swasta dengan kekuasaan dari negara itu melakukan semua hal yang bisa mempercepat proses itu. Pak Mas Bambang, setelah ditetapkan PSN, langsung itu semua plang udah muncul. Plang udah muncul. Yang itu tadi, yang sedih sekali saya. Ini kantor pembebasan lahan untuk proyek ini didukung oleh Abdesi. Saya dari Daeng itu saya menyebut ada 3 hal muncul. Bagian pertama adalah penetapan harga itu. Karena PBB-nya di tahun-tahun sebelumnya dan pemberian harganya di tahun 2007 kan tadi itu udah 200.000, 300.000 Harga pasar. harga pasarnya. Harga PBB-nya 15. Ya, tapi Jadi NJOP-nya. Jadi 20 kali lipat dari NJOP. Betul. Nah, sekarang Mas Bambang yang terjadi itu NJOP dinaikkan mendekati 50.000. Akhirnya rakyat nggak mampu bayar pajaknya. Nah, tapi Bang Daeng itu sebelumnya itu PBB-nya itu sudah di atas 150.000. enggak pernah. Betul, begini Mas Bapak. Belum pernah. Di sebelum itu kalau saya baca di media ya. Enggak, belum pernah. Oke, kalau belum pernah terjadi penurunan kan Iya. sebenarnya harga Iya, PBB itu. Jadi begini, itu kan yang dikatakan pengacaranya saudara teman kita Haris Asar bahwa dia tidak pernah membeli NJOP tidak pernah membeli di bawah NJOP. Waduh, NJOP itu kecil Nah, sekali. dia nggak tahu bahwa NJOP itu adalah bukan harga. Nah, bukan harga. Itu kan yang untuk NJOP kan penguasa, maunya dia. Nah, kalau NJOP itu kadang-kadang cuma 1/10 dari betul harga pasar.